Di akhir tahun 2024 ini, khusus yang tidak mampu bayar pinjol itu akan aman. Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas buat teman-teman semuanya, khususnya yang tidak mampu bayar atau tidak bisa membayar pinjol itu karena memang banyak kebutuhan dan karena tidak punya uang, itu kalian sebenarnya aman cukup melakukan satu hal ini. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya, dan disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya ini khusus ya, khusus teman-teman semuanya yang memang tidak mampu gitu loh, bukan sengaja tidak membayar, tetapi karena memang kondisi ekonomi kalian itu bener-bener terpuruk, kalian itu nggak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang, dan sebenarnya itu akan aman-aman aja kalau kalian itu tidak mampu bayar. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian itu dalam kondisi seperti ini, yaitu jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang pertama ya teman-teman semuanya, itu akan aman-aman aja kok. Jadi kalau misalkan kalian itu memang nggak punya duit, nggak punya uang, jangan pernah mencoba untuk melakukan gali lubang tutup lubang, karena ketika kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, itu justru berbahaya ya teman-teman semuanya. Selagi kalian itu nggak punya uang, meminjamnya itu di aplikasi pinjol yang resmi OJK, dan kaliannya itu tidak melakukan gali lubang tutup lubang atau berusaha untuk meminjam ke tetangga ataupun siapapun, kalian itu pengen nggak punya uang karena nggak, kondisinya terjepit atau terpepet, itu kalian aman. Karena sebenarnya di dalam peraturan perpinjaman ataupun perhutangan ini teman-teman semuanya, ketika kalian tidak mampu bayar, kalian itu hanya dikenakan denda aja ketika telat melakukan pembayaran. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini sebenarnya denda dan juga bunga yang kalian terima itu bisa dinegosiasikan. Bahkan bunga dan juga denda itu bisa 0 rupiah, tidak ada denda, tidak ada bunga yang kalian terima, kalian hanya untuk membayar pokoknya aja. Itu aman-aman aja ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harap banget dan saya minta tolong kepada teman-teman semuanya, jangan pernah kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Karena lebih baik kalian itu galbay atau sengaja untuk tidak melakukan pembayaran karena memang nggak mampu, tolong jangan melakukan gali lubang tutup lubang. Ketika kalian itu sudah melakukan gali lubang tutup lubang, itu jujur susah banget ya. Kalau sudah terlambat, misalkan kalian itu sudah minjem di 4 aplikasi, sudah stop, jangan nambah ke 5 aplikasi atau bahkan 6 aplikasi. Kalau kalian udah pernah minjem di 3 aplikasi, cukup 3 aplikasi saja. Kalau udah pernah 2 aplikasi, cukup 2 aplikasi saja. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, karena sebenarnya kalian itu bisa galbay selama 6 bulan ke atas, itu biasanya akan ada proses negosiasi terhadap bunga dan juga denda. Nah, ketika negosiasi tersebut itu sudah lama ya, jangan harap kalian itu baru sebulan 2 bulan kalian itu sudah kena bunga, sudah kena denda juga. Negosiasi itu biasanya akan ditolak oleh pihak pinjolnya. Tapi kalau kita itu sudah galbay atau sudah telat bayarnya itu di atas 6 bulan, pihak pinjol itu akan memikirkan bagaimana nasabah tersebut bisa bayar. Akhirnya pihak pinjol itu membuka negosiasi atau kita sendiri meminta negosiasi terhadap bunga dan juga dendanya. Itu kalau kita pinjamannya sudah 6 bulan ke atas ya teman-teman semuanya. Itu kemungkinan bisa diterima oleh pinjolnya. Kalau misalkan pinjaman kalian itu sudah telatnya baru 2 bulan atau 3 bulan, kemungkinan besar pinjol akan menolaknya. Nah, kenapa Bang kok seperti itu? Ya karena pihak pinjol merasa atau mengakui nasabah ini memang nggak punya atau nggak mampu untuk bayarnya. Sampai setengah tahun lebih nasabah nggak mau bayar-bayar, kemungkinan nggak mampu. Nah, akhirnya daripada pinjol tersebut itu rugi, uangnya nggak kembali sama sekali, makanya pinjol tersebut bisa berkemungkinan besar untuk membuka negosiasi atau mensetujui negosiasi kalian. Misalkan kalian, saya nggak bisa bayar hutang saya misalkan ada 3 juta dengan pokok, bunga dan juga dendanya totalnya 7 juta misalkan. Nah, kalian itu bisa negosiasi, saya nggak bisa bayar bunga dan juga dendanya, saya mau negosiasi aja, saya mau bayar pokoknya aja. Itu kalau pinjaman kalian atau kalian itu sudah telat 6 bulan ke atas, itu bisa jadi kalian itu diterima negosiasinya hanya membayarkan pokoknya aja. Jadi untuk teman-teman semuanya yang tidak mampu bayar, itu bakal aman-aman aja selagi kalian itu minjem di aplikasi pinjol yang masih
dinaungi oleh OJK atau masih mempunyai surat izin OJK seperti itu ya. Jadi jangan takut, jangan gemetar, jangan grogi. Kalau kalian itu tidak mampu bayar, jangan mencoba untuk gali lubang tutup lubang karena itu justru berbahaya teman-teman. Oke, itu aja warning dari saya dan peringatan dari saya dan informasi dari saya. Kalau kalian belum tahu cara negosiasi terhadap pinjol itu gimana, caranya seperti apa, kalian boleh nonton video saya sebelumnya. Di situ sudah pernah saya bahas cara negosiasi bunga dan juga denda kepada pihak pinjol teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like. Kalau kalian ada pertanyaan tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini.